Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu guru yang hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Nah, pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menampilkan saya pada saat menjadi pengamat proses coaching antara Coach Ibu Maria dengan Coach Bapak Junandar Usman dengan tema masalah sampah yang menumpuk di sekolah Bapak Junandar Usman. Berikut video yang kami rekam proses coaching dan pengamatan coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Baik, kita mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Maria Trikuntari dan Pak Junandar Usman. Alhamdulillah pada siang hari ini, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali ya Bapak Ibu. Kita akan mengadakan kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu khususnya di sini adalah sesi 2 untuk kita berperan sebagai pengamat, kemudian ada yang berperan sebagai coach dan ada yang berperan sebagai coachee. Nah, pada siang ini yang berperan sebagai pengamat adalah saya, Ibu Yu Astuti, kemudian sebagai coach adalah Ibu Maria Trikuntari, dan sebagai coachee adalah Pak Junandar Usman. Alangkah baiknya Bapak Ibu, acara demonstrasi kontekstual pada siang hari ini kita mulai. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Maria Trikuntari. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Yuli waktunya. Selamat siang Pak Jun. Selamat siang Bu Maria. Apa kabar hari ini? Wah, saya dalam keadaan sehat, juga keluarga juga sehat. Bagaimana kabarnya Bu Maria? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ya, ngomong-ngomong nih Pak Jun, kita kan pengen ngobrol-ngobrol ya. Kemarin pengen itu ya, infonya. kemarin saya telepon Bu Maria untuk saya mau mencari waktu Ibu untuk yang slow untuk ngomong-ngomong. Ini ada ganjalan-ganjalan sedikit ini saya, terutama setelah mengamati akhir-akhir ini tahun ajaran baru di sekolah kami ini ada hal yang menggelitik saya Bu Maria. Oh, baik Pak Jun. Terus rencana pertemuannya itu apa Pak Jun hari ini? Hari ini saya ingin berbicara tentang atau mengeluhkan tentang banyaknya sampah di sekolahan kami di awal tahun ajaran ini. Memang dibandingkan dengan ini kan mulai kita pasca PJJ Bu Maria. Jadi sebelumnya kita masih PTM-nya sudah ada tatap muka, tapi kan PTM terbatas yang semester lalu ini tahun ajaran baru ini tatap muka penuh. Nah, ini jadi muridnya ini full capacity ya. Kemudian sampah-sampah ini kok terasa sangat banyak, terutama juga saya diberi keluhan oleh pegawai atau istilahnya tukang kebun itu, yaitu kok sampahnya sekarang sangat banyak sekali sampai mentep-mentep begitu, dan saya juga melihat dengan sendirinya sangat banyak. Nah, ini itu kira-kira yang menjadi keluhan saya Bu. Baik, berarti ini tujuannya pertemuan kita hari ini itu akan membahas tentang persampahan begitu ya Pak Jun ya. Iya Bu. Nah kira-kira nanti itu tujuan akhirnya itu menurut Pak Jun itu mau bagaimana ini Pak Jun? Ya, harapan saya sampah-sampah ini nanti dikelola dengan baik, syukur-syukur bisa dikurangi jumlahnya. Dan kalau misalnya masih ada sampah ya dikelola dengan baik, kemudian sehingga tidak mencemari lingkungan, kemudian hal-hal lain yang lain begitu. Itu saja Bu kira-kira. Baik Pak Jun, berarti karena sampahnya banyak di sekolahnya Pak Jun ini harapannya ingin dikelola dengan baik begitu ya Pak Jun ya. Nah ini Pak Jun.
kira-kira Pak Jun, kesempatan apa yang sudah dimiliki sekarang, begitu Pak Jun? Ya, yang saya amati memang sampah-sampah ini muncul dari jajanan anak-anak, ya macam-macam. Salah satunya jajanan anak-anak itu yang bungkus-bungkus itu ya, toh. Kemudian terbuang di sana. Kemudian juga sampah dari tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ada di sekolah itu, yang daun-daun kering, ranting-ranting kering itu juga menjadi sampah juga, dedaunan. Nah, ini kira-kira yang paling utama itu, yang paling banyak maksudnya begitu. Nah, ya dari situ memang usaha-usaha yang mungkin dilakukan, mungkin saya ya masih berpikir-pikir usaha apa, tapi memang kalau dari sampah ini di sekolah kami sudah menggolongkan, sudah memilah-milah sampah memang. Jadi sampah-sampah yang plastik, sampah organik, kemudian yang kertas itu sudah dipilah-pilah memang. Itu Bu. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan itu sementara. Oke. Bagus, itu sudah ada pemilahan sampah ya Pak Ye, Oh, berarti ya, di sekolah Bapak. Oke. Nah, kira-kira Pak, apa ya Pak ya yang kekuatan apa yang sudah Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut Pak, selain pemilahan sampah itu? Ya, selain pemilahan sampah tadi kan ada dua ya, yang ini yang pertama goalnya itu mengurangi, kemudian yang kedua baru mengelola. Nah, ini kalau dari segi mengurangi memang di tempat kami ada tim kebersihan, jadi setiap kelas itu kan ada tim kebersihan sendiri-sendiri, istilahnya duta kebersihan. Nah, mungkin duta kebersihan ini harus digalakkan lagi. Tapi memang dalam hal ini saya harus juga bekerja sama dengan wali kelasnya masing-masing. Jadi setiap wali kelas ini nanti juga bisa berkoneksi pada kelasnya masing-masing untuk menggalakkan duta kebersihannya ini. Tentu saja untuk mengurangi jumlah sampah. Jadi kalau jajan bagaimana dihemat, bagaimana ini. Atau mungkin ada satu ide juga yang bisa dilakukan, misalnya saja dengan menggunakan tempat makan yang bisa dipakai lagi. Jadi maksudnya tempat makannya itu tidak gitu ya. Tidak langsung sekali buang begitu, sehingga kalau bisa dipakai lagi, misalnya menggunakan Tupperware atau apa misalnya, maka otomatis pasti sampahnya akan berkurang begitu harapannya yang terbuang begitu. Itu kalau dari segi pengurangan. Kemudian mungkin juga bisa kalau dilihat dari segi yang untuk penanganan sampah tadi, artinya pengelolaan sampah ini kebetulan menjadi potensi sebetulnya. Dengan sampah yang banyak ini menjadi potensi saya sebagai guru kimia ini bisa memakainya itu untuk media belajar. Media belajar yang saya pakai yaitu misalnya salah satunya dengan membuat kompos. Cuman untuk membuat kompos ini hanya bisa untuk sampah-sampah organik. Ya, kalau sampah yang seperti plastik dan kawan-kawan itu tidak bisa dikomposkan nanti. Yang bisa yang daun-daun itu bisa. Daun kering, ranting kering, kemudian kertas mungkin masih bisa. Tapi kalau yang ini memang ada yang tidak bisa. Tapi tadi ada usaha pemilahan sudah. Jadi kalau yang plastik itu memang usahanya mungkin begini. Salah satu ide itu kemungkinan ada demikian Bu. Katakanlah misalnya mengurangi sampah dengan menggunakan Tupperware itu tadi. Artinya menggunakan tempat yang bisa dipakai lagi itu. Jadi nanti kantin sekolah itu diusahakan menyediakan tempat yang minuman, atau kalau minuman atau makanan itu menggunakan tempat yang bisa dipakai lagi begitu Bu. Betul. Oke, baik. Itu udah sangat baik gitu Pak Jun itu. Nah, kira-kira Pak, selama kegiatan yang akan Bapak ini kan akan Bapak sampaikan ke anak-anak itu nanti tentunya ada hambatan ya Pak ya. Hambatan atau gangguan. Nah, kira-kira gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan pemilahan ataupun juga pengelolaan sampah itu apa Pak? Nah, halangan paling utama nomor satu itu adalah kesadaran murid dalam ini. Kesadaran murid untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini mungkin masih juga ada satu dua yang tidak, sampahnya sudah pada tempatnya mungkin ya, tetapi tempatnya tidak sesuai. Jadi maksud saya kan sudah dipilah-pilah tong sampahnya di tempat saya ini, sudah ada tong sampah untuk plastik, tong sampah untuk ini, tong sampah untuk ini organik, tapi masukannya hanya sekedar masuk blang-blung. Nah ini
akan menjadi kerepotan. Jadi harusnya dipilah jadi tidak jadi dipilah itu nanti ya. Nah ini itu harus Oh, ada iya, kesadaran. iya, Nah iya. ini kesadaran ini harus ditumbuhkan Mm-mm. oleh murid, oleh guru dalam hal ini sebagai juga mungkin keteladanan para guru itu juga sangat penting untuk juga membuang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Kemudian kendala yang lain yaitu tadi tentang jajanan ini karena kami kantinnya beberapa Iya, masih belum menggunakan untuk makanan tertentu itu masih belum menggunakan wadah yang atau tempat yang bisa yang berkali-kali pakai. Artinya masih menggunakan tempat yang sekali pakai itu yang jadi masalah. sekali pakai Itu begitu. yang paling utama menjadi masalah. Baik, itu tidak bagus itu Pak Jun ya sebagai guru kimia yang tentunya akan beberapa permasalahan atau hambatan itu nanti akan menjadi pembelajaran Iya. buat putra-putrinya di sekolah kan Kak. Nah, ini Pak Jun. Nah, rencana apa tujuannya untuk mencapai rencana apa yang akan bisa mencapai tujuan Bapak itu nantinya Pak? Ya, itu yang mungkin bisa direncanakan adalah bekerja sama dengan wali kelas untuk mengingatkan kembali kelasnya masing-masing, terutama menggerakkan tim kebersihan, duta kebersihannya itu tadi untuk lebih menggiatkan pemakaian barang-barang yang mungkin agak dikurangi untuk sampah-sampahnya itu maksudnya, terutama sampah yang terbuang. Kemudian yang kedua terkait dengan sampah yang sudah terbuang itu, yang moga-moga sudah terpilah dengan baik, maka kami juga akan mengadakan pembelajaran untuk sampah-sampah yang bisa dibuat kompos tadi akan dibuatkan media kompos dan saya yakin para murid dengan pelajaran langsung aksi nyata seperti itu lebih suka mereka daripada teori-teori yang terlalu banyak begitu, akan lebih suka. Atau mungkin juga memberikan penyadaran ke murid juga agar di rumah itu juga bisa yang sekarang baru ngetren ini Bu, yaitu menggunakan membuat ekoenzim. Jadi membuat ekoenzim ini juga bisa, cuman kalau di sekolah itu mungkin bisa dipakai kalau sisa buangan bagi pelajaran yang masak-memasak itu. Kalau pas ada pelajaran memasak itu bisa mungkin dibuang untuk, tapi kalau yang jajan-jajanan itu ya enggak bisa mungkin ekoenzimnya, enggak tahu bisa atau tidak, sebagian hanya sedikit yang kecil karena yang terbuang kan hanya bungkus biasanya kalau jajanan. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang Baik, Pak masa-masa mungkin Jun. bisa. Ya, itu. Itu rencananya udah bagus banget itu. Nah, sekarang kalau dari beberapa rencana itu tadi ada pengolahan sampah yang dibuat kompos begitu toh, dan juga untuk pembelajaran. Nah, itu dan bahkan tadi ekoenzim ya Pak ya. Nah, itu prioritasnya yang paling prioritas yang akan diprioritaskan yang mana itu Pak? Nah, prioritas yang pertama itu nomor satu tadi yang menyadarkan anak-anak lewat tim kebersihan tadi untuk mengurangi jumlah sampah. Jadi ada kesadaran dari dia untuk mengurangi, atau mungkin justru diberikan saran kan karena kantin belum bisa menyediakan tempat sendiri ya mereka membawa Tupperware. Jadi anak-anak membawa Tupperware, jadi beli makanan macam-macam yang tadinya pakai bungkus itu langsung sekarang membawa piringnya, istilahnya Tupperware-nya kosong, kemudian diletakkan di situ dimakan, nanti Tupperware bawa pulang lagi. Begitu maksudnya, dicuci di rumah atau mungkin dicuci sekolah ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi intinya kan penyadaran ke siswa dan juga penggunaan wadah dari rumah gitu ya Pak ya, betul, yang akan diprioritaskan. Oke. Selanjutnya, untuk jangka waktunya itu kira-kira butuh berapa lama itu Pak untuk menyadarkan anak? Ya, untuk menyadarkan ini memang butuh waktu yang lumayan lama ini. Kalau hanya seminggu saya kira ya kurang ya. Nanti ya seminggu akan kita lihat. Maksudnya progresnya dalam seminggu ini akan kita lihat. Namun nanti akan lebih, mungkin sekitar ya lebih dari 2 minggu saya kira kalau aslinya untuk benar-benar bisa tertata mungkin katakanlah begitu. Ya, berarti butuh waktu sekitar 2 minggu ya Pak ya, untuk bisa mengetahui bagaimana nanti hasil dari ini pembicaraan kita ini nanti praktek rencana aksi panjenengan begitu ya Pak ya. Oke, terus Pak Jun, menurut panjenengan kira-kira ukuran keberhasilannya dari praktek aksi nyata ini, reaksi nyata ini bagaimana nih Pak Jun? Oh iya, nanti kita dalam seminggu ini sudah mulai ada pengarahan ke murid, kemudian nanti juga akan diamati lagi, saya akan mengamati, juga akan diamati oleh tim kebersihannya masing-masing mungkin untuk sampahnya di tiap kelas bertambah atau berkurang,
juga nanti mungkin dialog dengan Pak petugas kebersihan yang di sekolah kami itu, apakah ada terjadi penurunan sampah atau tidak, begitu katakanlah. Nah, dari situ akan kita lihat kalau sampahnya berkurang, itu akan menjadi indikator keberhasilan program ini. Dan juga nanti yang kedua, kalau kita menggunakan kompos ya, nah maksudnya membuat kompos berarti ya nanti hasil komposnya ini menjadi bukti nyatanya, Bu. Wah, luar biasa itu ya, ada kerjasama, kemudian ada hasil atau produk yang bisa dimanfaatkan tentunya untuk sekolah juga. Iya, betul. Nah, ini Pak Jun, kalau boleh tahu untuk mendapatkan komitmen itu dari rencana aksinya Bapak itu, siapa yang terlibat, Pak? Oh, yang terlibat ini seluruh sivitas warga sekolah ini mungkin bisa dilibatkan ini. Mulai dari guru-guru itu juga harus memberikan keteladanan kepada para murid, wali kelas terutama menjadi ujung tombak yang menyadarkan kelasnya masing-masing tentu saja. Kemudian juga murid-murid beserta duta kebersihan ini tadi yang menjadi ujung tombak untuk murid. Kemudian murid secara keseluruhan juga harus punya kesadaran diri yang tinggi untuk bekerja sama antar murid dan juga bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk bisa menghasilkan karya nyata ini dengan baik. Mantap, semua sudah terencana dengan baik. Nah, Pak Jun, kira-kira dengan pembicaraan kita kali ini, menurut panjenengan itu bagaimana ini, Pak Jun? Apanya, Bu, maksudnya? Tindak lanjutnya dari tindak sesi lanjutnya coaching ya ini. Tindak lanjutnya minggu depan saya mulai akan itu tadi sudah memberikan kesadaran dari kelas saya dan juga sharing dengan para rekan-rekan guru yang lain untuk terkait dengan dalam 1-2 hari ini itu sharing dengan guru-guru tentang ini, kemudian para guru nanti harapannya mungkin bisa menggerakkan kelasnya masing-masing. Juga nanti kepala sekolah ini saya kira juga pasti akan mensupport karena kepala sekolah kami ini sangat peduli terhadap lingkungan. Jadi bahkan kepala sekolah kami itu sangat memberikan apresiasi yang tinggi kalau terkait dengan kebersihan ini. Jadi saya yakin program kebersihan yang saya keluarkan atau yang saya ingin lakukan ini mungkin hampir pasti 99% disetujui oleh kepala sekolah. Nah, nanti kalau bisa kepala sekolah setuju dan bisa membantu saya untuk juga memberikan informasi kepada guru-guru yang lain akan lebih baik lagi. Kemudian setelah itu baru melihat perkembangannya nanti apakah terjadi perubahan tingkah laku di murid, kemudian juga perubahan dari volume sampah di sekolah kami. Begitu. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Ini saya juga mencuri ilmu dari Pak Jun ini nantinya, ya. Ada pengolahan sampah, pengurangan sampah, kemudian pemanfaatan sampah, di mana sampah itu dibuat menjadi ekoenzim, ya Pak Inja. Dan itu juga melibatkan guru, warga sekolah yang lain, bahkan kepala sekolah yang mendukung. 99% pasti didukung. Begitu tak Pak Jun? Iya. Nah, insya Allah semua akan terrealisasi dengan baik ini tentunya Pak Jun. Ya, terima kasih Bu. Tapi Pak Jun, iya hari ini waktunya terbatas sekali. Punya membukakan wawasan saya lah paling tidak untuk mendapatkan ide-ide tersebut. Ide sebenarnya sudah ada dari Pak Jun sendiri. Saya hanya membantu mengulik dari kepandaian Pak Jun nih, smart teacher. Besok saya 2 minggu lagi akan datang ke sekolah Pak Jun ya, melihat bagaimana hasil dari ini. Sangat senang sekali kalau saya bisa. Aksi nyata dari Pak Jun, ya, begitu. Sangat senang Bu kalau Bu Maria bisa mengunjungi sekolah kami, suatu kehormatan yang luar biasa. Saya sangat Pak Jun, terima kasih waktunya. Iya, terima kasih waktunya. Sami-sami Pak Jun. Saya yang berterima kasih. Salam sehat, Bu, ya. Salam bahagia. Ya, salam Bu. Terima kasih juga waktunya Ibu menyempatkan diri untuk melakukan pembicaraan ini dengan saya. Terima kasih atas semua yang telah Ibu berikan. Baik Pak Jun, sama-sama. Terima kasih.
Terima kasih Bu Maria, Pak Jun, luar biasa sekali, Bapak Ibu. Bu Maria luar biasa sekali, Pak Jun juga luar biasa sekali. Saatnya saya ini ya Bu Maria memberikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah Ibu Maria lakukan tadi. Bu Maria, tadi Ibu sudah sangat bagus sekali melakukan coaching. Bagaimana perasaan Ibu pada hari ini menjadi coach dari Pak Junandar? Luar biasa Bu Yuli, hari ini coachingnya itu pinter banget. Jadi beliau sudah menceritakan permasalahannya seperti itu. Akhirnya saya juga hanya menggali dan beliau dengan sangat runtut itu sudah bisa menjelaskan artinya seperti itu Bu Yuli. Iya, kalau dari alur Tirta sendiri tadi, menurut Ibu apakah sudah semuanya masuk dalam proses coaching tadi Bu? Ya, menurut saya insya Allah sudah masuk ya. Ada tujuan, tadi saya menanyakan tujuan pertemuan ini apa. Ternyata untuk mengeluhkan bahwa sampah di sekolahnya Pak Jun itu banyak begitu volumenya dan perlu pengolahan dan pengurangan tentunya seperti itu. Kemudian tadi saya juga sudah mengadakan identifikasi ya, menggali lebih jauh apa saja yang menjadi kekuatan di sekolah tersebut. Seperti itu sudah dijawab dengan rinci oleh Pak Jun juga hingga sampai dengan rencana aksi atau aksi nyatanya Pak Jun itu nanti seperti apa, ada pilah sampah, ada duta sampah seperti itu ya, dan juga melibatkan warga sekolah, ada Pak Bon, ada siswa, ada guru kelas, dan juga kepala sekolah yang mendukung, tentunya seperti itu. Dan itu hambatan dan gangguannya pun sudah terjawab dengan baik oleh Pak Junandar. Artinya ya tanggung jawab beliau untuk menyelesaikan aksi nyatanya itu insya Allah juga akan berjalan dengan baik. Begitu Bu Yuli. Iya, betul Bu Mari. Berarti tadi Ibu tidak merasakan kendala sama sekali ya, proses coachingnya dengan coach ini tidak ada kendala sama sekali ya Bu? Alhamdulillah tidak ada. Orang coachingnya pinter banget kok Bu Yuli. Rinci, nyaman, Iya, enak diajak bicara. Jadi kita menggunakan sistem kemitraan Bu Yuli, jadi lebih nyaman begitu. Iya, saya juga ngasih apresiasi nih kepada Bu Maria, sudah menjadi coach yang luar biasa. Jadi semuanya mengalir, kemudian terbangun ya komunikasi yang baik antara Bu Maria dengan coachingnya juga terbuka, apapun yang ditanyakan yang ingin digali dari coachnya juga Pak Jun dengan sukarela ini menyampaikan ide-idenya. Banyak sekali Bu Maria yang saya tangkap dari proses Ibu mengcoach Pak Junandar ini banyak sekali yang bisa saya tangkap. Jadi proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik ya. Alur tirtanya sudah kelihatan sekali. Alur tirtanya itu runtut dan menyadarkan si coach itu ya tanpa terkesan coachingnya diajari oleh coachnya. Jadi Ibu hanya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik saja, di mana itu sudah ditangkap oleh coaching. Yang kedua, saya lihat Ibu mahir sekali menangkap kata-kata kunci dari si coaching tadi ya, mahir sekali. Dan hubungan komunikasi di dalam proses coaching tadi, saya juga merasakan ada penuh persaudaraan ya, suasananya rileks sekali antara coach dengan coaching. Yang Ibu sampaikan tadi kemitraannya tampak ya, percaya dirinya coach juga sangat tampak di dalam proses komunikasi yang tadi terjadi berlangsung begitu. Jadi menurut saya Ibu sudah menjadi pendengar yang baik ya, menyimak tadi dengan penguatan dengan ini ekspresi Ibu yang luar biasa sekali yang tampak ya dari layar ini. Ibu begitu welcome sekali ini dengan coaching. Dari bahasa-bahasa tubuhnya Bu Maria itu kelihatan sekali welcome sekali dengan coaching. Jadi komunikasi yang dibangun menurut saya ini sudah seperti kayak surah pendapat ini sangat komunikatif ya, asertif, ada
Jadi mengorek informasi dari coach itu dengan penuh rasa keingintahuan. Jadi speak-speaknya tadi bagus sekali. Saya juga tidak menangkap ada pelabelan ataupun apa dalam proses komunikasi tadi. Kemudian teknik bertanyanya ya, teknik bertanya Ibu tadi juga sangat tepat sehingga tidak ada apa ya yang membuat coach itu merasa tidak paham atau bagaimana, itu tidak terjadi. Jadi teknik bertanya yang Ibu ambil menurut saya tadi sudah tepat. Karena kalau teknik bertanya itu tidak dikuasai, ini juga bisa fatal ya Bu Maria. Kemudian porsi ya, porsi pertanyaan yang Ibu ajukan tadi juga sudah pas. Jadi Ibu itu hanya prosentasenya Ibu sebagai coach itu hanya 20%. Yang 80% dari percakapan itu adalah sebenarnya di coaching-nya sendiri tadi. Lalu kemudian yang terakhir nih ya Bu ya, umpan balik yang saya sampaikan tadi sudah bagus sekali. Ibu bisa memposisikan Ibu sebagai coach dan Pak Jun sebagai coach secara seimbang, dan bisa menggiring Pak Jun sebagai coach itu untuk menemukan solusi-solusi penanganan sampah yang harus dilakukan paling efektif itu seperti apa. Jadi dengan cara tadi pengurangan sampah dengan membawa alat-alat yang tidak hanya sekali pakai ya, seperti itu yang mungkin strategi yang bagus sekali. Mungkin itu Ibu, Bapak Ibu tanggapan dari saya selaku pengamat pada siang hari ini. Pak Jun juga coach yang luar biasa, coach yang sudah mantap ya, yang disampaikan untuk menyampaikan identifikasinya juga sangat luar biasa, sangat bagus sekali, dan memberikan ruang juga untuk coach ini ya tidak terlalu banyak terbawa emosi, tapi lebih mengedepankan mencari solusi berdasarkan coach sendiri yang mencari solusinya. Saya kira itu Ibu, Bapak Ibu yang saya sampaikan selaku pengamat pada siang hari ini, dan luar biasa sekali pertemuan kita pada hari ini. Kita kasih aplaus untuk Bu Maria dan Pak Junandar pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Terima kasih. Ya, akan kita tutup ya Bu ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, demikian tadi Bapak Ibu, dengan lancar sesi kedua pada hari ini kita laksanakan dengan baik. Bu Maria sudah sangat bagus, Pak Junandar Usman juga sangat bagus. Marilah kita tutup dengan berdoa Bapak Ibu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Demikian tadi hasil video pengamatan proses coaching antara Ibu Maria Trikuntari dengan Bapak Junandar Usman. Selamat dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.